Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semuanya saya rasa sudah lama ini, 13 orang aja ya masih. Tapi nggak apa-apa deh. Baik, silakan nanti yang baru datang menyusul saja, seperti biasanya. Ya, baik. Malam ini, oke kelas. Malam ini kita akan membahas, pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang, nah ini agenda kita malam ini, preposition. Lumayan banyak materinya, walaupun hanya satu kata, yaitu preposition, tapi cukup banyak ya. Teman-teman bisa melihat apa itu preposition. Silakan, ada di buku pada halaman 41. Coba buka bukunya halaman 41. Halo, cek sound. Cek sound. Sudah bagus ya suaranya ya. Baik. Oke. Jadi, apa itu preposisi? Nah, preposition. What is the meaning of preposition? Preposition adalah kata depan, kata penghubung. Nah, gitu. Kalau dari istilah harfiahnya, terjemahannya. Adapun preposisi itu dibagi dua, preposition time, preposition place, atau tempat dan waktu dan tempat. Jadi, mudahnya begini, ketika akan menyatakan suatu kalimat, menulis suatu kalimat, ataupun mengekspresikan sebuah percakapan, membuat sebuah kalimat dalam percakapan, itu biasanya harus ada preposition yang menyatakan waktu dan tempat. Tuh. Nanti ada lagi tambahannya. Selain waktu dan tempat, biasanya adalah arah, direction. Saya lupa menuliskannya di sini. Satu laginya direction. Nah, jadi ada preposition waktu, kata depan untuk waktu, kata depan untuk tempat, kata depan untuk arah, petunjuk, direction. Gitu ya. Oke. Nah, ini kita lihat dulu secara garis besar. Time versus place. Jadi, preposisi waktu berhadapan langsung dengan tempat. Di mana di sana ada in, on, dan at. Nah, kadang-kala kita bingung kapan, bila mana mengatakan sebuah in, mengatakan kata on, mengatakan kata at. Nah, itu penempatannya seperti apa? Di slide atau di gambar samping itu cukup jelas menurut saya. Mohon diperhatikan, antara in, on, dan at itu ada 3, berarti ya, ada 3 ini in, on, dan at prepositionnya. In, preposition in, apabila menyatakan sebuah waktu, itu dia bersifat general, in. Misalkan tahun,
misalkan dekade, bulan, minggu, seperti itu. Namun apabila menyatakan sebuah lokasi atau location, tempat, itu sebuah negara, sebuah kota, ataupun sebuah tempat, sebuah suatu seperti Chinatown, gedung ya. Jadi lokasi secara umumnya itu di mana? In, bisa kita lihat. In, nah, in itu posisinya paling atas. Atau dengan kata lain, 3 kata dalam preposition of time versus place itu ada dibagi 3, seperti piramida terbalik. Maksudnya apa? Arti dari piramida terbalik ini dari umum ke khusus. In, on, at. Sudah jelas di situ bahwa in itu general, bigger, lebih besar. On itu lebih spesifik atau lebih kecil. At itu lebih sangat spesifik atau sangat kecil. Nah, contoh dalam penggunaan on dan at itu seperti yang terlihat di gambar ya. On, contohnya kita menyatakan pada hari dan minggu, suatu minggu gitu ya. Contohnya May 7th, 1964. Nah, on May. Nah, on May itu month berarti kan. In May boleh. On Friday. Nah, hari itu on Friday. On the weekend. Nah, on the weekend. Seperti itu waktu. Sedangkan untuk menyatakan sebuah tempat atau lokasi, location, maka contohnya di sebuah jalan, di sudut kota, contohnya Oxford Street in the corner, gitu ya. Kemudian yang at itu lebih sangat spesifik atau bahkan lebih kecil itu cakupannya dibandingkan on dan in. Saya rasa in, on, dan at itu telah dibahas pada materi sebelumnya. Jadi apabila rekan-rekan telah mengingat atau hadir pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau nggak salah pertemuan berapa itu, 4 atau 5 gitu ya, kita membahas tentang in, on, dan at. Nah, di sini khusus pembahasannya ya on, in, on, at. Baru kita masuk ke preposisi. Kita pelan-pelan saja belajar preposisinya dikarenakan butuh pendalaman lebih dalam memahami preposisi. Baik. Seperti itu. Ada ditanyakan untuk pada gambar di samping ini untuk penggunaan in, on, dan at. Silakan bertanya sampai sini dulu sebelum saya melanjutkan ke preposisi waktu secara khusus. Nggak ada ya? Oke. Baik. Nah ini. Rekan-rekan bisa melihat di samping cukup detail ya. Cukup rumit dari sebuah organigram istilahnya gitu kali ya, istilahnya sketsa atau namanya apa ini lupa saya. Jadi preposition of time itu seperti yang ada di buku juga
ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 12 ya. Ada 12 preposition terhadap waktu. Contohnya apa? Nah, ini yang by. Preposition by. In the sense of at the latest. Nah, I will be back by 6 o'clock. Kecil banget ya tulisannya. Oke. Nanti saya akan coba tulis kembali deh. Di sini coba ya. Preposition of time. Contohnya by. Ini sudah ada di buku. Jadi teman-teman sebenarnya bisa melihat di buku halaman 41. Saya hanya mencoba menginterpretasikan dalam sebuah gambar sehingga mudah dipahami, mudah dimengerti, seperti itu. Tapi ternyata terlalu kecil. Hahaha. Oke, dilihat di situ by. Lihat bukunya ya, by. Coba dibaca di situ kegunaannya in the sense of at the latest. At the latest. Nah, maksudnya apa? Nah, itu ada contohnya di situ. I'll be back by 6 o'clock. Jadi itu menunjukkan at the latest. Jadi akhir dari suatu ekspresi. I will be back. Nah, itu kan tidak cukup. I will be back. I will be back. Saya akan kembali. Maksudnya gitu. Saya akan kembali kapan? By 6 o'clock. Gitu. Jadi by di sini itu berperan sebagai penegas bahwa saya akan kembali pada jam 6 tepat gitu. Kemudian fungsi yang kedua adalah up to a certain time. Apa maksudnya up to a certain time? Certain time meaning that waktu tertentu. Artinya waktu tertentu. Contohnya gini. By 11 o'clock I had read 5 pages. Nah, waktunya tertentu nih. Saya sudah membaca 5 halaman. Pada jam 11 tepat. Gitu. Itu sebuah kepastian, ketepatan waktu. Waktu tertentu itu dinyatakan dengan by. Gitu ya. Jadi kalau ingin menyatakan sebuah ketepatan, kepastian, penegasan kepastian sebuah waktu, dalam hal ini penggunaan preposisi by itu tepat untuk digunakan. Baik. Selanjutnya kita clockwise ya, searah jarum jam menjelaskannya ya. Baik. Till atau until. Kegunaannya in the sense of how long something is going to last. Nah, tuh berapa lama nih sampai akhir nih? Berakhirnya berapa lama? Itu maksudnya. Till atau until itu artinya itu sampai dengan. Nah, contoh dari penggunaan preposisi till atau until. Contohnya gini, he is on holiday until Friday. Until Friday. Itu. Until. Jadi dia sedang berlibur sampai hari Jumat. Seperti itu. Kemudian to. Telling the time. Nah, telling the time, menyatakan sebuah waktu. Nah, 10 to 6, 10 mau ke 5 gitu. 5 mau ke 10. 10 to 6. 10 to 6. Jadi
10 menit ke 6. Jadi istilahnya jam 6 kurang 10. 10 to 6 di sini. 10 to 6 itu sama dengan 5:50 atau jam 6 kurang 10. Jadi itu penjelasan contoh penggunaan to dalam preposisi. Penggunaan preposisi to ya dalam kalimat untuk penjelasan waktu. Kemudian ada preposisi past. Sama, ini juga telling the time. 10 past 6. 10 past 6. Nah, jam 6 lebih 10. Jadi 10 dulu baru 6-nya. Sama seperti kurang dari 6. 10 kurang jam 6 kurang 10. Jadi dibalik juga kalimat itu. 10 to 6. Sama dengan jam 10 jam 6 lebih 10 itu 10 past 6 gitu ya. Sama itu penggunaan kata past. Lanjut. To, till, until. Nah, penggunaan preposisi to, till, dan until itu untuk menyatakan sebuah awalan dan akhiran dari sebuah jangka waktu tertentu, gitu ya. Tuh. Seperti contohnya from Monday to atau till Friday. Friday. Jadi dari Senin sampai dengan hari Jumat. Itu. Kemudian preposisi before itu untuk menyatakan sebuah kejadian sebelum kejadian itu terjadi. Nah, pusing kan? Kejadian sebelum kejadian itu terjadi. Pusing. Maksudnya gini. Di contohnya 2004 before 2004. Jadi tahun ini adalah contohnya 2015. Berarti pada saat kita menjelaskan suatu kejadian di masa lalu, kita biasa menggunakan before 2015 she was born. Nah, seperti itu. She was born. Misalkan gitu. Itu dipakai di awal biasanya. Nah, kemudian ago. Ago. A certain time in the past. Nah, waktu tertentu di masa lalu. 2 years ago. 2 tahun yang lalu. Gitu. 2 years ago, I went to Yangmingshan, misalkan, Taipei. 2 weeks ago, I went to Yangmingshan. When di sini pergi ya. Saya pergi. Jadi contohnya gini, 2 weeks ago, misalkan. 2 weeks ago, I went to Yangmingshan. Nah, when itu artinya pergi, tapi menyatakan pergi di masa lalu. Ini perubahan kata tenses dari go. Kalau when itu menyatakan sebuah kata kerja di masa lalu, itu verb 2 di masa lalu. Verb 2, irregular verb jadinya ya. Kata kerja tidak biasa karena dia berubah dari go ke when. Nah, itu tertentu saja. Seperti itu penggunaan 2 years ago.
Kemudian since 1980. Nah, 1980. Since 1980 itu menyatakan kalau seperti itu adalah menyatakan dari sebuah waktu tertentu, titik waktu tertentu sampai sekarang gitu. Contohnya sejaknya, misalkan berdiri sejak 1980 ataupun sejak tahun 1980 Bapak saya mendirikan sebuah sekolah, atau sejak tahun 1980 toko ini dibuat, atau kopi ini baru direndam, didiamkan, kayak gitu. Since, sejak ya. Jadi Nyonya Menir hebat ya. Nyonya Menir itu berdiri sejak. Nah, dia berdiri aja lama banget itu. Sejak berapa puluh tahun itu Nyonya Menir. Ya, ya, kesemutan. Semutan apa? Kesemutan ya? Kesemutan. Oh iya, kesemutan. Sesemutan. Di since itu sejak, menyatakan waktu tertentu sampai sekarang gitu. Oke ya. Kemudian at, preposisi at itu kayak malam. Untuk malam itu at night. I watch movie at night. Saya nonton film pada malam hari. At night. Kemudian menyatakan sebuah waktu tertentu. At 9:30. Nah, ini dari papan tulis kan. Yang lainnya bisa ngelihat nggak tulisannya? Jangan-jangan saya ngobrol dari tadi, ternyata rekan-rekan nggak bisa melihat. Sedihnya. Kadang saya merasa sedih itu. Udah lama-lama ternyata gambarnya nggak nampak. Di situ kadang saya merasa sedih. Ya. Oke, bisa dilanjut ya. At, selanjutnya adalah at the weekend. At the weekend. Aduh, Mbak Ani. Mbak Ani nggak denger ya? Bentar. Denger ya? Denger lah. Mbak Ani. Coba Mbak Ani login lagi bisa nggak ya? Mbak Ani. Coba kayak gitu. Ya, loading. Ya wis. Yang lainnya bisa dengar ya. Karena saya bicara ini pun saya akan rekam ini nantinya untuk saya upload, untuk nanti rekan-rekan bisa memutar kembali pertemuan malam ini seperti biasa. Oke? Oke, monggo, silakan Mbak Ani keluar dulu, nanti masuk lagi ya. Jangan lupa loh, masuk lagi nanti. Oke, dilanjut. In. Nah, add in on, in add itu sudah dibahas kan sebelumnya. Jadi di sini in
Itu contohnya in August, in winter, in the morning, in 2006, in an hour, seperti itu. Ya, pokoknya seperti itu penggunaannya. Umum, in itu. On, nah penggunaan dari sebuah hari pada sebuah minggu, dalam satu minggu. On Monday. Lanjut. For. For itu menyatakan lebih dari suatu periode waktu. Ini siapa ini? English. Mengganggu konsentrasi. Pak English atau Mas English? Saya nggak tahu ini. Halo, halo. Ya wes lah. Jangan terlalu terkecoh. Jangan terlalu terkecoh. Halo rekan-rekan, tetap fokus ya. Jangan salah fokus loh. Nah, iya betul. Jangan salah fokus. Abaikan saja. Ya. Atau mau istirahat dulu, barangkali capek. Lanjut ya. Oke, biar tidak kemalaman. Setuju. Oke. For. Nah, for 2 years. Nah, jadi misalkan kita sudah bekerja selama hampir 2 tahun. Atau sudah 2 tahun. Itu I work at bla 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 company for 2 years. Jadi saya sudah bekerja di suatu perusahaan sudah 2 tahun, for 2 years gitu. Itu contohnya. Baik, dari 12 kata preposisi ini, teman-teman ada yang masih bingung penggunaannya atau aplikasinya dalam suatu kalimat? Monggo didiskusikan di sini. Ada pertanyaan? Acungkan jempol. Acungkan jempol. Angkat tangan maksudnya. What? Sekali lagi. Baiklah. Oke lah kalau begitu. Sekali lagi ya, saya jelasin. Nggak apa-apa Mbak Devita. Saya lebih menghargai orang yang ingin terus belajar dan belajar. Walaupun awalnya dia tidak bisa apa-apa. Tapi semangat teman-teman, sekali lagi semangat teman-teman itu diperlukan sekali. Dalam hal ini ya. Jadi jangan merasa tidak bisa apa-apa. Tapi harus meyakinkan, saya harus yakin bisa. Seperti itu. Baik, saya jelaskan secara garis besarnya lagi ya. Mending per kasus aja deh daripada saya jelasin.
Atau mau jelasin sekali lagi? Nggak apa-apa, saya akan jelaskan. Baik ya. Jadi preposisi terhadap waktu itu ada 12 kata. Pun demikian yang tercantum di dalam buku ada 12 kata. Cuman yang saya tampilkan pada malam hari ini di layar itu saya coba untuk menggambarkan serangkaiannya. Jadi tidak bosan di dalam tabel gitu. Kenapa? Karena ternyata riset membuktikan, wah udah itu ngaco-ngaco. Enggak, maksudnya jadi 12 preposisi waktu. Ada 12. By, till, until, to, past, to, till, until, before, for, on, in, at, since, ago. By. By itu menyatakan yang kepastian. By itu menyatakan kepastian. Jadi I will back, I'll be back. Nah, I'll be back for you. Nah, kayak penyanyian tuh ada kan? I'll be back for you by 6 o'clock gitu. Nggak tahu deh, nyanyinya fals banget. Ya. Kemudian till. Oh, gitu. Jadi kita bahas in the classroom atau at the classroom gitu ya. Nah, makanya kedudukan dari sebuah kalimat in, kita lihat in. In, kita lihat ya. Sekali lagi, in. In. Oke. Kira-kira di mana adanya? In the classroom, at the classroom. Oke, jadi in the classroom atau on the classroom atau at the classroom. Sebenarnya itu relatif, besar terhadap apa, kecil terhadap apa. Mungkin maksudnya gini. Jadi di dalam kelas itu ada suatu tempat, ada meja, ada lantai, ada papan tulis, ada kapur. Nah, kapur, papan tulis, kursi, meja itu lebih sangat spesifik daripada sebuah ruangan kelas. Nah, gitu betul Mbak, betul Mbak, itu poinnya itu. Gitu ya. Jadi paham? Mbak Siti, Mbak siapa tadi namanya tuh? Mbak Celsa ya. Cela Monica. Setuju ya? Baik. Kalau tidak ada, kalau setuju, maksudnya tidak ada yang didiskusikan lagi, saya akan lanjutkan materinya. Kalau ada yang perlu didiskusikan, silakan pertanyakan. Monggo. Halo. Cek 1 2 3, silakan lanjut. Oke. Baik. Lanjutkan ya.
Nah, lanjutnya adalah coba sebentar, coba ya, nggak bisa dibesarkan ternyata. Jadi preposition of place, kata depan dari suatu, apabila mengungkapkan kata suatu tempat, kita punya preposisinya. Nah, bisa kita lihat di gambar. Bisa lihat gambarnya. Di situ ada kotak, ada bola. Bisa melihat gambarnya, teman-teman. Bisa melihat gambarnya. Di situ ada sebuah kotak dan apa ya, buletan-buletan itu hanya ilustrasi. Jadi kita bisa lebih mengerti mendalam. Gitu. Baik. Itu pun saya simpelkan, saya saya rangkum agar bisa dimengerti gambarnya. Coba buka buku pada halaman 42, itu ada semua sebenarnya di situ. Saya ngambilnya dari buku juga, tetapi lebih disederhanakan lagi. Oke ya. Nih, kita mulai dari kiri atas. Kiri atas, kemudian dilanjutkan sejajar. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Seperti itu saya nanti akan menjelaskannya. Yang pertama, dari pojok paling kiri atas itu inside atau in. Nah, in itu di dalam, menyatakan suatu tempat in itu di dalam, inside. Nah, kalau tadi kita in. Nah, sekarang in maksudnya itu di dalam. Itu in di situ maksudnya. Jadi ada sebuah kotak yang si bulatan ini masuk ke dalam, itu inside, di dalam. Gitu. Kemudian on. Nah, on apabila ada meja di situ kotak, kemudian si lingkaran itu disimpan di atasnya. Berarti on. Itu menyatakan preposisi on kalau di atasnya. On the table, di atas meja. Gitu. Inside of the box. Inside of the box. Out of the box, seperti itu. Di dalam box. On the table, di atas table. At corner of table. At corner of the table. Nah, at di sini lebih khusus lagi. Di sebuah sudut dari suatu meja. At the corner of table. The table. Itu khusus at. Jadi patokannya in, on, dan at itu sama. In itu seperti umum, bisa juga di dalam. On itu lebih spesifik, ataupun itu ada untuk menyatakan di atas. Kemudian at itu menyatakan tempat yang tertentu di sebuah sudut. At the corner. Kemudian near itu dekat. Nah, near the box. Near the box. Jadi dekat dengan boxnya. Near the box. Kemudian under. Nah, itu di bawah, di kolong. Over. Itu kayak melayang gitu ya. Over. Kemudian below. Below di bawah. Di bawah banget. Nah, kalau under sama below itu bedanya apa? Under itu tepat berkenaan dengan si boxnya itu. Itu under.
under the box. Jadi si boxnya itu masih nyentuh dengan bulatan itu. Tapi kalau below itu jauh, lebih jauh, ada jarak gitu. Kemudian above, di atas. Round, around, itu di sekelilingnya. Kemudian through. Nah, through itu melalui box gitu. Among. Nah, itu among. Jadi among itu maksudnya di antara itu, di antara sekelilingan itu. Jadi ada titik hitam banyak. Nah, di sekitar itu, among the black point, among the black circle. Jadi the red circle among the red circle among the black circle. Seperti itu. Jadi lingkaran merah di antara lingkaran hitam. Nah, kalau between itu di antara. Jadi di antara dua lingkaran ini itu ada merah lingkaran yang di tengahnya. Between black circle there is a one red circle. Di antara dua benda. Ya, seperti itu. Behind itu di belakang. Ngumpet di belakang. Behind of the box. Kemudian in front of, di depan. In front of the box. Depan. Along itu melalui. Sama dengan through. Nah, along. Jadi kalau jalan itu along, sepanjang itu along. Sepanjang jalan, along. Kalau across apa melintas? Dia melintas. Terus up, nah dia naik. Upside, naik ke atas. Kemudian down, up down. Go down, go up. Pergi ke atas dan pergi ke bawah. Jadi naik ke atas, turun ke bawah itu. Down. Kemudian opposite. Nah, opposite. Dia berlawanan. Jadi misalkan black circle atau lingkaran hitam di satu itu, satunya ada di yang berlawanan arah, itu opposite. Jadi berlawanan posisinya itu opposite. Kemudian onto. Nah, onto sampai di atasnya gitu. Onto sampai di atasnya. Off. Nah, off. Apa itu off? Off itu dari situ, dari tadinya di atas meja, keluar meja banget gitu. Off. The red get off from the table. Halaman 42, Mbak Ainul Hasanah. Ya, betul, Mas Drama. Ya, terus into, sampai ke dalam. Into, masuk ke dalam. Into the kitchen. Into the box. Masuk ke dalam box. Masuk ke dalam dapur. Out of the box. Dia keluar dari box. Pass. Apa artinya di situ? Pass itu melewati ya. Ya, betul. Cut into 6 pieces, ya.
Kemudian next to, by, beside, next to you. Jadi please go through next to you gitu. Jadi silahkan bagikan soalnya sampai dengan teman sebelahnya. Teman sebelahnya itu next to you. The friend next to you. That friend next to you has a good face, has a beautiful face gitu. I'm sitting next to you, ya seperti itu. Beside you itu sama di sampingnya. Oke. Against. Kita lihat against di sana. Apa against? Kalau dari gambar apa itu against? Gambar apa ya itu? Lawan ya. Jadi against itu maksudnya di sini adalah dia kalau dari gambar itu dia dari bawah ingin ke atas, tapi ternyata terhalang tembok. Tapi dia tetap pengen ke atas sehingga dia melewati tembok itu. Jadi keadaannya gitu. Against. Jadi melalui tembok itu, melalui against, melawan misalnya. Kemudian over. Itu melalui, melampaui, over. Melampaui. Climb over the wall. Climb over the wall. Ya, overprotective. Terlalu protektif gitu ya. Over apalagi? Overprotective. Jadi kadang itu bahasa gaul ya, overprotective banget sih itu. Ya. Baik. Kemudian from bla 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 to. From bla 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 to. Dari ini sampai ke sana gitu. Dari satu ke yang lainnya. From bla 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 to bla bla bla. Seperti itu. Kemudian towards. Nah, ini ada towards lagi ya. Towards di sini artinya in the direction of something. We run towards the castle. Jadi ke arah sana gitu ya. Nah, iya betul. Ke arah ke sana gitu maksudnya. Mengarah ke black circle itu. Wah, lumayan ya hafalannya ya. Hafalannya lumayan ini. Cukup rumit, cukup sulit untuk diingat. Tapi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengaplikasikannya. Tuh, nggak ada yang masuk. Yang masuknya apa Mbak? Kalau nggak ada yang masuk. Mbak Yuni. Halo Mbak Yuni. Nggak ada satupun yang masuk tuh gimana nih Mbak? Belum pahamnya di mana Mbak? Setidaknya Mbak bisa tahu, Mbak bisa belum pahamnya di mana, itu sudah menjadi proses namanya. Proses belajar. Tapi kalau Mbak nggak tahu, pahamnya nggak tahu di mana, waduh. Berarti Mbak dari tadi nggak menyimak. Mbak Ima belum paham, Mbak Yuni itu belum pahamnya di mana. Silakan. Belum pahamnya di mana atau semuanya belum paham? Ya wajar, nggak apa-apa.
se, se, sedikit-sedikit ingatnya ya. Maksudnya gini loh, pelajaran ini itu tidak melulu pertemuan di kelas ini loh. Jadi ketika Mbak Yuninya lupa, ya Mbak Yuni bisa buka buku, bisa mutar lagi videonya, ya gitu Mbak. Atau metode yang paling bagus nih, saya ada saran nih Mbak. Ada saran, jadi belajar yang baik adalah belajar sambil melihat, menulis, dan lalu dibaca. Gitu. Jadi kita misalkan nih ada di sini, syukur-syukur digambar Mbak. Itu biasanya masuk banget kalau digambar itu. Contohnya ada di sini gambar inside. Nah, inside itu apa? Ternyata di dalam. Oh, saya coba gambar box, kemudian inside ada lingkaran di dalamnya. Jadi ada lingkaran di dalam box. Oh, ini tuh namanya inside of the box. Gitu loh Mbak. Contohnya gitu metodenya. Tapi ini metode saya, metodeku ini Mbak Yuni. Mungkin bisa Mbak Yuni coba nanti. Ya, oke ya. Tetap semangat ya. Pelan-pelan. Nanti saya jelaskan ini pelan-pelan kok. Alon-alon. Alon-alon. Nanti aku alon-alon ya. Ya, itu implementasi aja. Jadi kata belajar kan biasanya nggak selalu di kelas. Asalon-alon asal lakon, makoten loh. Makoten. Nggih. Jadi if there is a will, there is a way gitu loh. Ya, ya, ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, tadi kan saya coba untuk mentranslate, menerjemahkan. Inside itu di dalam, on itu di atas kan gitu kan. Jadi saya coba ungkapkan nanti mbaknya langsung ditulis gitu. Itu ya. Ya, dicoba ya. Metodenya dicoba ya. Jadi lihat ini langsung ditulis gitu. Tulis terus baca lagi, tulis lagi, baca lagi. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah ingat kok. Metodenya demikian. Kemudian kok yang di page grup English class itu kok sepi ya? Nggak ada percakapan. Yang di English club itu nggak rame itu. Harusnya teman-teman memanfaatkan fasilitas yang itu loh. English club, English club yang di ya fanpage. Betul, betul, betul. Fanpage ya namanya. Iya, iya, betul, betul. Yang di fanpage. Nah, itu sebenarnya sebuah media untuk bertanya selain di kelas. Jadi kan kalau misalkan mbak-mbak inbox ke saya, kadang saya kadang balas, kadang enggak. Tapi kalau mau fanpage, insya Allah saya coba cek setiap ada yang posting nanti. Ya wis, nanti aku duluan deh. Saya duluan nanti yang ngomong. Saya duluan yang ngomong deh. Oke ya, jadi misinya ramaikan fanpage. Oke. Oke, siap. Lanjut dulu ya, pelajarannya lanjut dulu nih. Tadi ngobrol sekilas tentang fanpage. Apa itu fanpage? Halaman apa ya? Fans club gitu ya. Penggemar halaman. Ya wes, lanjut nih.
Nah, kita punya contoh. Ayo lo, dicontoh di sini, you are here. Nah, ini kadang kita sering menemukan, bukan kadang lagi, sering di Taiwan, contohnya di bis atau di perbelanjaan, di supermarket gitu kan. Di supermarket biasanya kan ada suatu peta nih. Petanya pasti dalam bahasa Inggris. Saya belum nemu yang pakai bahasa Indonesia kayaknya, yang di Taiwan. Kecuali di Taipei Main Station, Taipei Station. Halo teman-teman, bisa ngeliat gambarnya di samping? Oke. Nah, di sini ada ilustrasi nih, contoh ilustrasi. Jadi penggunaan. Jadi sekarang saya coba untuk mengimplementasikan, membuat contoh dari preposisi dari suatu tempat. Tempat ini karena agak rumit ya pernyataannya. Karena dia tempat itu menyatakan suatu tempat dan arahnya, atau suatu tempat itu murni sendiri. Jadi contohnya di samping, gambar samping. Tulisannya jelas ya, tulisannya ya. You are here. Nah, kamu ada di sini nih. Yang ada di kuning itu loh, kuning bawah kiri. You are here. Ada di dekat flower shop. Jadi kalau dekat flower shop itu artinya apa? Preposisinya pakai apa? Preposisi dekat flower shop nih. Posisi saya ada di dekat flower shop, ada di dekat toko bunga. Posisi saya ada di dekat toko bunga, di seberang toko musik. Nah, apa yo? Di seberang toko musik. Near sebelah flower shop, di sebelah atau beside flower shop bisa. My position. Nah, jadi kalau kita ditelepon, where are you? Hey, where are you? Misalkan si bulenya itu ada di fast food. Nah, coba kita nanti di sini misalkan di sini ada bule. Bulenya ini mana ya? Bule lagi nelpon. Ada bule lagi nelpon di sini. Hey, where are you? Katanya. Oh, sorry. Katanya nanti I'm near to flower shop across a music store. Tuh. Di seberang musik store gitu. Kata si rekan-rekan nanti ada di sini posisinya. Dekat flower shop, depan musik store. Atau kalau depanannya apa nih? Selain berseberangan, itu depan itu apa? In the front of, nah kan? In the front of music store, gitu kan? Ya, in front of music store, seperti itu. Nah, kembali lagi, lanjut. Misalkan, where is the supermarket? Di mana supermarket berada? Nah, di sini ada bookstore, ada pet shop, ada restoran, ada toy store, musik store, ada Jalan Rosa e Silva Avenue. Nah, yo bagaimana kita menyatakannya? Coba berkreasi dengan menggunakan preposisi waktu. Di mana supermarket berada?
Kalau cari kata lain, beside of the pet store shop. Nah, sebelah toko hewan. Beside, in front of bookstore. Supermarket di depan bookstore ya. Itu depannya mana, bookstore-nya tidak dijelasin ya sebenarnya. Kalau bookstore itu biasanya paling depan di jalan yang banyak memakan tempat. Nah, berarti ini depannya ini. Ini depan bookstore itu di jalan Rosa E. Silva Avenue. Jadi bookstore located at Rosa L. Silva Avenue. Nah, ini supermarket. Gitu. Sekarang, oke lah. Sekarang coba tunjukin hospital. Hospital ada di mana? Rumah sakit ada di mana? Ayo coba, silakan. Teman-teman coba memakai preposisi yang ada di buku. Coba, silakan coba. Hospital, where the hospital is. The hospital. Contohnya Mbak Nisa misalkan. Hospital is next to pet store. Jadi maksudnya adalah setelah pet store atau sebelah next pet store gitu ya, pet shop. Terus Mbak Siti, hospital was located behind the pet store. Oke, behind. Ya, itu kata hubungnya behind ya, preposisinya behind. Ya, pakai apa lagi? Di situ ada banyak tuh. Masih ada bookstore, ada supermarket. Near of pet store, pet shop. Ya, oke. Nah, coba sekarang tunjukin di mana toy store. Jadi ibaratkan kita nggak tahu nih peta ini, jadi kita hanya bisa membayangkan. Halo, di mana? Jadi ada bule. Di mana kamu? Kamu di mana? Ya, saya ada di toy store. Di mana toy store? Nah, kita harus jawab toy store itu di mana. Toy store. Nah, itu ada musik store, ada restoran di sebelahnya, di depannya ada bookstore, supermarket, dan ada jalan Rosa E. Silva Avenue. Toy store in between. Nah, super sekali. Great, bagus. Ini ada pemakaian penggunaan between. Toy store located between music store and restaurant. At the Rosali Silva Avenue beside of music store. Oke, bagus. Ayo yang lainnya dicoba pakai menggunakan itu kata-kata itu loh. Jadi jangan malu-malu ya. Nanti saya posting di fanpage deh. Mungkin teman-teman bisa posting di sana juga. Oke. Baik. Waduh, ada peringatan ini. 10 menit lagi ya. Baik, 10 menit lagi. Selanjutnya direction. Ada lagi direction. Jadi arah, petunjuk, preposisi dari atau kata awalan yang berarti penunjukan. Nah, itu ada 1, 2, 3, 4, 5,
ada 7, ada 14 ya. Jadi ada 14 preposisi dalam menyatakan arah. Nah, di situ ada Mr. Worm, Mr. apa namanya, cacing. Cacing. Itu bisa dilihat pada buku halaman 43. Amuba. Amuba itu hewan bersel satu. Nggak punya mata, nggak punya tanduk. Cacing. Worm. Jadi cacing itu, cacing sama dengan worm. Cacing itu sama dengan worm. Kalau itu warm. Warm itu hangat. Warmer, jadi penghangat. Ya, oke. Jadi across. Yang pertama ada across. Apa itu across? Jadi kegunaannya from one side to the other side. Dari satu sisi ke sisi lainnya. Jadi dia nyebrang. You must go across. Jadi cacing pergi dari satu jalan, dari satu box kuning ke box merah. Nah, itu across. Ya, melintasi, menyeberang. Ya, good. Kemudian around. Cacing, Mr. Cacing mengelilingi, muter, mengelilingi merah, box merah. Itu around. Kemudian away from. Nah, apa away from? Kira-kira away from apa? She walk away from. To walk away from. Meninggalkan ya. Dia meninggalkan. Left behind. Menjauh. Tuh, oke. Meninggalkan, menjauh. Kemudian down itu sama dengan tadi, turun, Mr. Cacing turun. Kemudian into, Mr. Cacing masuk ke box, ya sama dengan yang tadi. Off, nah off ini maksudnya apa? Dia bisa mati, bisa terjun itu. Off dari atas ke bawah, nah, turun, terjun. Onto, onto itu dari bawah ke atas tapi tepat di atasnya. Sampai atas gitu. Mr. Cacing sampai atas boxnya. Onto. Kemudian out, keluar. Good, keluar dari box. Over, nah melewati, melintasi. Pass, melalui juga. Melalui tapi tidak dengan melompat ataupun dari bawah tapi dari sampingnya lah. Pas. Menyalip gitu, menyalip pas. Terus through. Through itu melalui. Kalau di situ melalui lubang. Jadi cacing ingin lewat melalui lubang itu. Jadi from through from the circle, the cylinder, from cylinder. Kemudian towards. Towards. Apa towards? Towards. Apa itu towards? Oh. Jadi Mr. Cacing kelihatan dari jauh tuh. Set. Itu kan jauh, kecil itu kan perspektifnya jauh. Dia terus kemudian mengarah ya, mengarah ke yellow box itu. Nah, itu mengarah ke yellow box. Pergi mengarah box.
Pas itu tadi melewati ya, benar nggak? Jadi bersebelahan. Dia pergi, dia melewati itu tapi hanya lewat tapi bersebelahan gitu. Nggak lewatnya dari atas atau dari tengah, cuman dari samping, hanya melewat. Lewat aja, hanya lewat. Under itu dari bawah. Up itu mengarah naik. Ya, sampai sini materi kita. Cukup capek ya, cukup banyak. Memang itu tantangannya dalam bahasa Inggris. Waduh, pengen tahu ya bahasa Inggrisnya ya? Pengen tahu atau tahu banget? Masih ada yang belum? Masih ada yang belum mengumpulkan? UTS-nya masih ada yang belum mengumpulkan? Saya sudah mengoreksi semuanya, teman-teman. Saya nggak bisa nyebutkan, nanti saya inbox satu-satu. Jadi kalau yang nggak ada inbox dari saya berarti aman. Itu aja pokoknya. Yo, saya udah ngoreksi semuanya. Cuman ada beberapa orang yang belum, jadi nanti saya umumkan bebarengan aja ya. Ya, berarti kalau misalkan saya tenang-tenang aja, saya berarti teman-teman gak usah khawatir, berarti itu Mbak sudah gitu. Saya nggak akan cuek kok, saya akan email siapa aja, saya akan inbox siapa aja yang belum ikut UTS gitu ya. Oke. Nilainya bagus-bagus, nilainya bagus-bagus. Sangat puas, sangat memuaskan. Ada beberapa yang ya 65 gitu ada kok. Yang betul semua sejauh ini nggak ada. Nah, paling salah 5 itu the bestnya lah. Salah 5, 55. Ada yang 90 ya. Ada 90 ada. Ada yang punya 90, ada 87, 85, kebanyakan 85, 85 gitulah. Segituan lah. Ya. Mungkin ya, mungkin bahasa Inggris lebih bagus dari bahasa Indonesia. Kayaknya. Sepertinya demikian. Biasanya. Ya, nanti karena nggak dibahas karena masih ada yang belum. Nanti ya. Nanti ya, nanti saya bahas kok. Tenang aja. Nah, baik. Kita diskusinya sampai sini. Kira-kira ada pertanyaan nggak untuk materi preposisi? Nanti mbaknya kalau ini masih bahas UTS ya, oke lah, kita bahas UTS ya. Nanti, jawabannya nanti. Harap bersabar. Mohon maaf nih, jadi penasaran, tapi saya nggak bermaksud itu kok.
Tidak bermaksud membuat penasaran, nggak ada. Cuman ada teman-teman yang belum mengumpulkan, itu aja kok, itu aja. Kalau PR saya jamin itu di atas 85, 90 karena nggak terlalu sulit ya. Nanti saya posting deh, saya posting. Saya lupa siapa aja tadi. Saya lupa. Ya, saya belum sempat ngelihat siapa aja yang belum, baru selesai ngoreksi. Jadi 2 hari kemarin saya baru sempat ngoreksi. Saya ter, ter saya mendapat kesulitan nih, teman-teman yang mengerjakannya dengan hanya memfoto gitu, tanpa mengetik sebenarnya. Ya boleh. Cuman kita tidak punya waktunya ya. Conversation sebenarnya nanti di English Club aja ya. Maksudnya yang di fanpage-nya aja itu loh. Di fanpage nanti mbaknya bisa 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 ngomong di situ, nanti insya Allah saya akan respon. Ngomong apapun lah. Ya, betul. Nanti teman-teman nanti ngikutin kan kalau misalnya ada eh apa namanya? Nanti misalkan ada di fanpage itu ada yang mulai pembuka pembicaraan, kita nanti ada feedback lah ya, timbal balik gitu. Oke? Baik. Ya, ya wis, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Oke. Nanti diramein lagi ya. Saya pesan ramein lagi nanti fanpage-nya. Oke? Grupnya ada kok. Ada. Oke. Yang belum bisa, jadi kita memotivasi, aku belum bisa bahasa Inggris dan aku nggak bisa Mbak Devita. Jadi kalau sudah memulai hal dengan kata tidak, itu artinya kita tidak mau usaha gitu. Sip, bagus. Oke ya, baik. Kita akhiri sampai sini saja pertemuan malam hari ini, pertemuan season 8 ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ilmunya bisa digunakan, terpakai ya. Oke, baik. Sebelum kita akhiri kelas pertemuan 8 ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, demikian season 8 pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Baik, good night, good night everybody, good night guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.